Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mabuthi rahmatil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Fiqhul Asmaul Husna. Dan kita masih di dalam penyebutan dari beberapa fawaid dan fikih dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Kita sudah sebutkan bahwa para ulama menyebutkan di antara Ibnu Qayyim dan selainnya bahwa dari nama Allah Subhanahu wa taala Alim, yaitu maknanya yang ilmunya Allah Subhanahu wa taala melingkup segala sesuatu yang nampak maupun tersembunyi, baik yang dilakukan oleh makhluknya dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya i'lan atau yang sifatnya israr atau yang sifatnya tersembunyi, baik yang mereka amalkan terang-terangan atau yang mereka amalkan dengan rahasia. Dan ini mencakup makhluk atas, ini malaikat, dari makhluk-makhluk di atas, dan mencakup alam sufli, mencakup makhluk yang di bawah. Demikian pula ilmu Allah mencakup al-madhi wal hadir wal mustaqbal. Ilmu Allah mencakup yang telah berlalu, sekarang, dan yang akan datang. Maka tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan ayat-ayat dalam Al-Qur'an, dari ayat-ayat yang menjelaskan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk menyebutkan apa pengaruh, apa athar dari nama Allah Subhanahu wa taala Alim bagi seorang hamba. Qala walil imani bihadzal ism walil imani bihadzal ismi al-azim atharun mubarakah al-abd. Dan dengan beriman dengan nama ini, mengimaninya, ya, ini makna ahsoha, ya, ini diantara makna innalillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghitungnya. Makna ihsa kita sudah jelaskan di awal pembahasan, yaitu menghitungnya, didapatkan dalam Al-Quran atau dalam hadis, dihafalkan, kemudian dia memahami maknanya serta mengamalkan konsekuensinya. Itulah fikihnya, ya, atharnya biasa disebut dengan ahkam. Ya, kata beliau memiliki pengaruh yang berberkah untuk hamba itu sendiri. Bal huwa akbaru zajirin wa a'zamu wa'idhin. Bahkan ini adalah sebesar-besar zajir, hal yang menghalangi hamba untuk bermaksiat, sebesar-besar penegur, sebesar-besar pengingat, dan seagung-agung yang memberi peringatan. Ini diantara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Beliau nukilkan ucapan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu taala. Qala
Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Ini mungkin antum sudah kenal atau tahu ya dari biografinya. Ini dari guru-guru para masyayikh, para ulama. Di antara guru Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz, dan dari para ulama yang lain yang pernah digelari dengan maktabah berjalan. Beliau punya tafsir Adwaul Bayan dan beliau tidak sempat menyelesaikannya, dan tercetak, alhamdulillah, tercetak itu selesai sampai surah Al-Ikhlas, surah An-Nas terakhir. Tapi itu yang menyelesaikan dari murid-muridnya. Adapun beliau sendiri hanya sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Mujadalah. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Beliau wafat. Taib. Beliau berkata di dalam sebagian kitabnya, ajma'al al-ulama ala annahu, yani al-alim, akbar wa'idhin wa a'zamu zajirin nazala minas sama'i ilal ard. Bahwa hal tersebut adalah sebaik-baik, sebesar-besar memberi peringatan, sebaik-baik yang menjaga seorang hamba, sebaik-baik yang menegur, yang mengingatkan ketika lupa, ya. Ini yang diingat. Allah mengetahui. Ya, hanya terkadang seorang hamba ketika bermaksiat sudah dikalahkan oleh syaitan, ditambah lagi hawa nafsunya, terkadang dia ingat, dia tahu Allah Maha mengetahui, hanya sudah tertutup, ya. Sebelumnya mungkin dia sudah belajar, sudah ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, ya. Hanya ghalabathu syiqwatuh, ya. Sebagaimana mereka katakan dalam Al-Quran, ghalabat alaina syiqwatuna, sudah terkalahkan dengan hawa nafsu yang terus meronta-ronta untuk mempengaruhi dan untuk maksiat, maka terjatuh dalam dosa. Tapi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia lakukan. Dawai untuk maksiat, ajakan untuk berbuat dosa, semua pasti mendapatkan itu. Itu tabiat jiwa. Inna nafsala amartum bisu, kata Allah. Jiwa itu selalu mendorong kepada kemaksiatan. Itu hal yang wajar. So, itu tabiat jiwa. Itulah Ibnu Qayyim mengatakan bahwa jihad yang paling besar adalah jihadun nafs. Jihad nafs. Makanya ulama mengatakan, kalau kita mendapatkan ayat tentang jihad di dalam surah Makkiyah, maka itu jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Karena dimaklumi, jihad itu diwajibkan setelah hijrahnya Nabi dan para sahabat di Madinah. Maka ketika ada pembahasan jihad di dalam Al-Quran yang ayat itu, di mana ayat itu adalah surah Makkiyah, maka ulama mengatakan itu jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan tabiat jiwa itu. Kata beliau, ini sebaik-baik penegur. Wa darabu lidzalika masalah. Kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, para ulama, mereka maksudnya ulama, membuat dalam perkara ini pencontohan, walillahil matsalul a'la. Untuk Allah permisalan yang lebih tinggi, sifat yang lebih tinggi. Ini boleh dipakai. Ini namanya kias aulawi. Paham? Jadi kias menyamakan Allah dan makhluk tidak boleh. Paham? Yang boleh dipakai untuk Allah Subhanahu wa taala adalah kias aulawi. Yaitu mimbabil aula. Kalau makhluk yang dimana dia dicipta, diatur,
dikuasai, punya sifat-sifat pujian, punya sifat-sifat kesempurnaan, yang dimana kalau sifat itu tidak ada, kekurangan bagi makhluk. Seperti sifat apa? Pendengaran, penglihatan, ilmu. Ada pada makhluk. Ya, kekuatan ada pada makhluk. Maka kalau makhluk saja punya sifat itu, fallahu aula bih. Maka Allah sang pemberi, Allah Subhanahu wa taala sang pencipta pasti lebih berhak untuk kita sandarkan, kita sifatkan sifat itu untuk Allah. Ini namanya qiyas aulawi. Untuk Allah lebih-lebih lagi. Ini boleh dalam pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Adapun menyamakan Allah dengan makhluk, tangan Allah sama dengan tangan makhluk, ini tak boleh. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu wahai Muhammad ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan selainnya dari ayat-ayat penafian al-mumatsal, keserupaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ulama membuat pencontohan ya tentang ilmu ini. Dan untuk Allah sifat permisalan yang lebih tinggi. Qalu law furidha, kalau kita anggap anna hadzal barah, tanah yang luas, wilayah ya, minal ard fihi malikun qattalun lirrijal in intahakat hurmatuhu. Di dalamnya ya, pada wilayah yang luas ini di bumi ada satu raja, penguasa ya, yang seluruh manusia sepakat kalau ditanya siapa yang paling hebat di sini, siapa yang paling berkuasa di sini, dia. Sudah? Tanah yang luas, daerah yang luas. Dan dia ini qatal lirijal inintahakat hurmatuhu. Dan dia bisa mengambil kehormatan atau menghinakan manusia ketika dia ingin mengambil kehormatan, menghinakan manusia. Saking kuasanya dia. Paham ya? Zukuwah, dia punya kekuatan. Wa izzah, dia punya keperkasaan, ketinggian. Wa man'ah, dia berhak bisa menghalangi. Misalnya kalau orang mau pergi safar, dia kalau mau halang dia halangi. Kalau dia mau biarkan dia biarkan. Ya? Saking kuatnya dia. Raja ini, penguasa ini. Wa hauluhu juyushuh. Di sekitarnya tentara-tentaranya. Mana yang bisa melawan kalau begini ya? Wa haulu hadzal malik banatuh. Di sampingnya ada anak-anak perempuannya, anak-anaknya. Ya. Yakumu biribatin. Walau qila li ahli balad. Ada yang kurang kalimatnya ini. Cetakan antum. Taib. Hauluhu juyushuhu wa haulu hadzal malik banatuhu wa nisa'uhu wa jawarihi. Kurang. Di sampingnya ada anak-anaknya, ada istri-istrinya, ada pengawal-pengawalnya. Ya, enggak ada di sini. Anda tuh cetakan mana antum kasih ini? Orang bilang cetakan Unhas. Gugur ini, sakot. Taib. Jadi di sampingnya keluarga-keluarganya, pengawal-pengawalnya, semua yang tunduk di bawah kekuasaannya. Ya. Kata beliau, ayah turubibalin. Kira-kira kalau sudah seperti ini keadaannya, apakah bisa muncul di pikiran salah seorang di antara kita? Bibali ahadim min ulaikal hadirin. Apakah
Mungkin ada yang berpikir gitu. Orang-orang yang di sekitarnya raja ini. Makanya ada pengawalnya, ada lengkap. Ya. Orang-orang yang di sekitar raja ini, min ulaikal hadirin majlis hadal malik ayakumu biribatin. Bisa ada yang ragu akan terlihatnya dia kalau mau buat macam-macam. Ya kan? Kalau mungkin luput dari rajanya, masih ada pengawalnya. Jadi orang-orang yang di sekitarnya ini mana mungkin mau berbuat apa-apa. Mau ada macam-macam, berbuat kecurangan atau berbuat apa yang melanggar atau menentang perintah raja ini. Tentaranya lengkap di mana-mana setiap. Ya mungkin kalau kita sekarang ada CCTV, dia tidak. Dia masing-masing tempat ada pengawalnya. Ya kan? Sana mungkin istananya punya semua ruangan, ada pengawalnya. Jadi orang-orang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan semua pengawalnya juyusnya taat sama dia. Paham? Walau qila li ahlil balad. Kalau dikatakan untuk semua penduduk negeri, manusia di situ, rakyatnya, inna amira dzalikal balad yabitu aliman bi kulli ma yaf'alunahu fil laili min khasa'is labatu mutadibin. Dikatakan kepada semua orang yang ada di situ, sungguh pemimpin kalian ini, amir negeri ini, malam ini ya mengetahui semua apa yang dia akan mengecek, mengawasi semua apa yang mereka lakukan. Dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Maka labatu muta'addibin. Pasti mereka akan tidur dalam keadaan betul-betul beradab. Kita dilihat, kita diawasi. Walillahil masalul a'la. Untuk Allah permisalan sifat yang lebih tinggi. Itu manusia, itu makhluk. Ya kan? Itu makhluk. Kita tidak gambarkan keadaan itu bagaimana tenangnya, bagaimana heningnya. Iya kan? Karena raja dan tentaranya mengawasi malam itu manusia, apa yang mereka lakukan? Ya paling tidur dengan tenang, la kalam wala syai. Tidak ada ucapan, ya. Mau ribut-ribut saja ditegur. Ya. Hening. Tidur, selesai. Karena diawasi. Sekali lagi walillahil matsalul a'la. Allah memiliki sifat yang lebih tinggi. Kata beliau, hadza khaliqus samawati wal ard. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala pencipta, penguasa langit dan bumi. Al-Malikul Jabbar. Penguasa yang memiliki kebesaran, kesombongan. Ya mungkin raja itu, penguasa itu seteliti-telitinya dia mengawasi bawahannya, dia tidur. Ya. Dia lengah. Dia lalai. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak pernah lupa. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak pernah tidak tahu, jahil, dan tidak akan pernah lupa. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada Allah yang tidak pernah mati. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Allah tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Baik. Itu Allah Subhanahu wa taala. Yukhbiruhum fi ayati kitabih. Allah Subhanahu wa taala sang penguasa yang memiliki kesombongan, kebesaran, mengkhabarkan mereka dalam ayat-ayat dalam Al-Quran, la takadu, lihat ini kalimat indah sekali ini, la takadu tuqallibu waraqata wahidatin min awraqil mushafil karim illa wajadta fiha hadzal wa'idha al-akbara azwazadirul a'zama. Yang hampir-hampir tidaklah setiap kamu bolak-balik buka
satu lembar dari lembaran mushaf Al-Quran, kecuali kamu pasti dapatkan sang pengingat ini. Ya, kecuali kamu pasti dapatkan sifat ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu. Dan itulah sebesar-besar pengingat untuk kita. Pengingat diri, penegur. Ya, dikala sendiri mau bermaksiat, hawa nafsu bisik untuk bermaksiat, ingat Allah ketahui apa yang kamu lakukan. Yastakhfuna minan nasi ma la yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi, menutup diri, tidak terlihat dari manusia apa-apa yang mereka tidak bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebaik-baik pengingat. Tidaklah kita buka mushaf dapat. Ya mungkin bikulli syai'in alim, ini diantaranya. Ya, berapa kali diulangi dalam Al-Quran ini. Wallahu bima ta'maluna khabir, ini juga sering sekali. Hampir lembaran mushaf ada ini. Iya kan? Kalau bukan khabir, alim, kadang dengan kata kerja alima, ya'lamu. Masya Allah. Khabir semakna dengan ilmu. Ya, dan nama Allah Al-Khabir. Dari kata khibrah. Ya, ilmu yang dalam. Dikatakan manusia kalau punya keahlian dalam kayu, dalam pertukangan, dalam ini kita katakan dia punya khibrah dalam besi. Dia punya khibrah tentang kayu misalnya. Ilmu yang dalam dengan teliti sedetail-detailnya dia tahu. Itu khibrah namanya. Berarti lebih dalam daripada ilmu kan? Dari nama Allah Al-Khabir. Berarti wallahu bima ta'maluna khabir, Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Ya'lamu ma tusirrun. Nah, ini juga kadang dengan lafaz seperti ini. Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan. Nah, sembunyikan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Terkadang dengan lafaz Allah jelaskan keluasan ilmunya. Seperti dalam ayat Al-An'am ini. Tidak ada satu lembar daun yang jatuh kecuali dengan ilmu Allah. Apalagi ucapan kita, apalagi amalan, pergerakan sholat. Ya. Nah, makanya di antara ilmu yang paling penting, ya, di antara ilmu atau asar pengaruh yang paling penting dari nama Allah Subhanahu wa taala untuk hamba adalah mendorong dia untuk ikhlas. Sekecil apapun amalannya. Ya, dia berusaha untuk ikhlas. Kenapa? Karena dia yakin Allah tahu ini. Mungkin manusia menuduh dia, tidak pernah itu, tidak pernah begini itu, jarang sekali itu begini, jarang. Kan manusia tidak lihat dia. Iya kan? Manusia mungkin nilai, jarang itu. Saya lihat. Ya, tapi mungkin dia berusaha sembunyikan amalannya. Ya. Karena manusia hanya memperhatikan apa yang kita lakukan dari dosa, dari kesalahan. Itu yang diingat-ingat oleh manusia. Kalau kebaikan-kebaikan orang jarang diingat. Iya kan? Tapi kalau kesalahan orang, dia ingat-ingat. Taib. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui, kata Allah, apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Ya. Apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Apa yang jiwanya bisikkan kepada manusia itu. Maksudnya belum kita lakukan, baru berniat, baru berencana, Allah sudah tahu. Wa ayat yang lain, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Ketahuilah, wahai manusia, Allah mengetahui apa yang ada pada diri-diri kalian, maka hati-hatilah kalian. Fahdharu. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa ma ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufidhuna fihi. Tidaklah engkau wahai Muhammad pada satu urusan, pada satu amalan, tidaklah ketika membaca Al-Qur'an, dan tidaklah kalian apa yang kalian amalkan, mengamalkan apa yang kalian amalkan, kecuali kata Allah, di sisi kami punya saksi yang melihat kalian. Dan ketika kalian melakukan amalan tersebut.
menunaikannya. Kami punya saksi, pencatat, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat-malaikat yang menulis, ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu apa yang kalian lakukan. Ya. Maka fayam bagi alaina jami'an an na'tabira bihadza zajiril akbar. Maka sepantasnya bagi kita semua untuk memperhatikan, mengingat bikulil i'tibar. Ya, dengan ingatan, dengan betul-betul kita anggap ini. Na'tabir. Kita mengambil ibrah darinya. Dari pengingat yang besar ini. Wal wa'idil a'zam, dari yang memberi peringatan yang besar. Al wa'id, pemberi peringatan. Ya. Wa an la nansahu li alla nuhlika anfusana, dan hanya kita jangan melupakannya. Itulah kita, ya, harus sering-sering mengingatkan. Yang namanya manusia lupa. Ingatkan temannya, saudaranya, keluarganya. Maksudnya ini fikih bagi kita yang berta'awun 'alal birri wat taqwa, saling mengingatkan, saling membantu. Ingatkan dengan ini. Ya, akhi. Ya. Kita sembunyi, Allah tahu itu. Apa yang kita lakukan. Apa yang kita amalkan. Ya, ingatkan dengan ini. Ya. Qala Ibnu Rajab, beliau nukilkan ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Akraha rajulun imra'atan ala nafsiha. Ada seorang laki-laki yang memaksa perempuan, seorang perempuan. Tentunya untuk berbuat maksiat. Wa amaraha bi ghalqil al-abwab. Dan dia perintah perempuan itu untuk menutup pintu. Ya. Terus semut pintu, jendela-jendela tutup. Faqala laha. Maka laki-laki ini berkata kepada perempuannya, hal baqiya babun lam yughlaq. Masih ada pintu yang belum tertutup? Jadi perempuan ini disuruh tutup semua pintu jendela. Seakan-akan sudah tidak ada yang lihat manusia. Maka si laki-laki bertanya, masih ada yang belum tertutup? Perempuan yang mengatakan, qalat na'am. Al-babul ladzi bainana wa bainallah. Allahu Akbar. Dia mengatakan masih ada pintu yang belum tertutup. Pintu antara kita dengan Allah. Itu tidak bisa tutup, iya. Tapi bisa tutup itu ya. Tidak ada. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yata'arrad laha. Maka sudah laki-laki itu tidak bisa lagi. Ya, berhenti. Wara'a ba'duhum rajulan yukallimu imra'atan faqala, sebagiannya melihat seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan, faqala innallaha yarakuma, Allah melihat kalian berdua. Satarallahu wa iyyakum, semoga Allah menutup kita dan kalian. Baik. Ini hikayat ya yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, nukil oleh Syekh Habibullah. Qala Allah Ta'ala, kata Syekh, Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui yang terkhianati oleh mata itu. Ya. Yang terkhianati oleh mata itu, yang mata itu tidak tahu. Yang mata itu tidak lihat. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Faman ta'ammala hadza wa tadabbarahu kana lahu fihi a'dhamu zajirin wa akbaru radi'in. Maka ini adalah untuk hamba itu, bagi yang menelaah betul ayat-ayat, ya, mendalaminya, memahami dengan seksama, maka ini akan menjadi sebesar-besar penghalang untuknya dan pemberi peringatan yang paling besar untuk hamba tersebut. Ya.
alimahu man alimah wa jahila man jahila. Ya, taulah yang tahu, tidak yang tidak. Baik, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala fil ma'na al-ayah. Ibnu Katsir berkata menafsirkan, memberikan penjelasan tentang ayat ini. Yaitu ya'lamul kha'inata a'yun wa tukhfi sudur. Ya. Zahirnya itu karena yang lebih dekat. Yukhbiru ta'ala an ilmi tammil muhiti bijamil asya. Dalam ayat ini Allah Jalla fi'ula mengkhabarkan tentang ilmunya yang sempurna, yang melingkup segala sesuatu. Melingkup segala sesuatu. Jaliliha wa hakiriha. Yang nampaknya yang besar, perkara yang besar, benda yang besar, sesuatu yang jelas, au hakiriha, atau yang kecil, atau yang kecil, sogiriha wa kabiriha, yang kecilnya atau yang besarnya, daqiqiha wa latifiha, yang detail dan lebih detail lagi, kecil, samar, ya. Liyahdharon nasa ilmahu fihim. Kenapa Allah ingatkan ini? Agar manusia mengambil peringatan. Manusia mengambil kehati-hatian, al-hadar, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang ada pada mereka. Jelas ya? Berarti Allah Subhanahu wa taala mengingatkan namanya Al-Alim dalam Al-Qur'an, ini hikmah yang paling besarnya. Liyahdharun nas, agar manusia berhati-hati dengan amalannya. Di sisi lain untuk mendorong hamba untuk selalu ikhlas, ya, bermujahadah, bersungguh-sungguh dengan amalannya, istiqamah dari amalannya, bersabar dari celaan manusia. Ya. Karena dia yakin Allah mengetahui apa yang dia amalkan. Walaupun orang nilai dia bagaimana penilaian manusia terhadap dia. Ya, yang penting dia selalu berusaha untuk ikhlas, selalu berusaha untuk berada di atas jalan yang benar. Imshi. Umfud ala rislik. Kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Umfud ala rislik. Ya, ketika Nabi utus Ali bin Abi Thalib pada Khaybar. Ya. Umfud ala rislik. Berjalan. Diberikan bekal-bekal, diberikan wejangan, diberikan kekuatan jiwa, ya, bagaimana agar menghadapi musuh dan seterusnya. Umfud ala rislik. Bismillah. Hatta tanzila bisahatihim. Jalan, ya, sampai engkau sampai di benteng-benteng mereka. Jelas ya? Itu yang kita perhatikan, ikhwan. Berusaha di atas al-haq, ya, di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Ya, di antara ciri orang yang beriman, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak sama sekali gentar, takut dari celaan orang yang mencela. Tidak usah terlalu dipusingi oleh ucapan orang. Ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyul huda kaifa ana. Allah pun tidak selamat dari kritikan hambanya, celaan hambanya. Wala nabiyul huda, tidak pula nabi yang membawa petunjuk itu Nabi SAW. Bagaimana dengan kita? Iya kan? Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad, ada manusia yang mengatakan Allah punya anak. Nabi dikatakan penyihir, Nabi dikatakan orang gila, Nabi dikatakan ya, ini dan itu. Bagaimana dengan kita? Imam Syafi'i mengatakan ridon nasi ghayatun la tudrak. Imam Syafi'i mengatakan ridho manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah dicapai dan diraih oleh manusia. Maksudnya kalau siapapun dia, kalau yang dia harapkan agar manusia ridho kepada dia semuanya, itu tidak akan pernah didapatkan selama-lamanya. Tidak ada.
Imam Malik ketika dikabarkan kepada beliau rahimahullah bahwa di sana, di luar sana ada yang mencelamu, ada yang menjarahmu, ada yang mengkritikmu. Kata beliau, alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menjadikan semua manusia membenci saya. Masih ada orang-orang yang datang belajar. Beliau masih puji Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini betul-betul pemberi semangat, pendorong jiwa untuk beramal, sekaligus penghalang untuk melakukan maksiat. Jelas ya? Nama Allah Al-Alim. Luar biasa hikmahnya, asarnya. Maka fayastahyu minallahi haqqal haya. Maka manusia pun, hamba itu pun malu dari Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Iya kan? Bermaksiat dia, Allah lihat dia. Dia yakin, dia tanamkan dalam hatinya bahwa Allah selalu lihat dia dimanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan. Maka hadirlah malu berbuat maksiat, malu. Allah terlalu mulia untuk dimaksiati, terlalu baik Allah Subhanahu wa taala untuk dimaksiati. Dilanggar hak-haknya. Kadang belum kita meminta sudah diberikan oleh Allah. Bahkan kita sudah bermaksiat, Allah terus masih memberi. Taib. Wa yattaquhu, maka mereka pun hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari ilmu dia tentang keyakinan dia tentang ilmu Allah, maka dia bertakwa kepada Allah, haqqat taqwa, dengan sebenar-benar takwa. Wa yuraqibuhu, dan mereka akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini ya, kalau kita mau urut-urut ini, antum kalau mau menulis urut dia. 1, 2, 3. Ini dari athar ini sudah. Ini fikihnya sudah, intinya. Sebelum pindah ke nama yang berikutnya. Ini pengaruh ini. Pengaruh dalam kehidupan dari nama Al-Alim. Ya. Sudah berapa disebutkan oleh Syekh? Taib. Wa yuraqibuhu muraqabatan man ya'lamu annahu yarah. Maka pun mereka merasa diawasi oleh Allah. Diawasi oleh siapa? Diawasi oleh Dia yang mengetahui, melihat dia apa yang dia lakukan. Ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa memiliki hadir muraqabah dalam dirinya. Ya, tapi Syekh katakan ini bahasanya muraqabahnya orang-orang yang yakin, paham? Muraqabahnya orang-orang yang yakin kalau dia dilihat oleh Allah. Ya kan? Maksudnya muraqabah betul-betul muraqabah. Kan dari sini. Fayastahyu haqqal haya wa yattaqu haqqat taqwa wa yuraqibuhu muraqabatan man ya'lamu annahu yara. Yang berikutnya, lahir dari hamba itu sifat muraqabah. Dengan muraqabah yang benar-benar keluar dari orang yang yakin bahwa Allah lihat dia. Ya, itu seperti muraqabah. Kalau kita baca kisah-kisah para ulama, bagaimana muraqabah mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana terjaganya mereka dari maksiat, dari dosa. Apalagi kalau kita baca tentang ahlul hadis, luar biasa. Bagaimana telitinya mereka tentang al-adah wa tahaddus wal adah. Ya. Bagaimana telitinya mereka, bagaimana adab dan akhlak mereka ketika menerima ilmu itu, hadis itu, dan bagaimana teliti mereka ketika menyampaikan hadis. Ya. Ketika menunaikan apa yang mereka dengar. Taib. Fa innahu ta'ala ya'lamul ainal kha'inah, karena Allah mengetahui mata yang berkhianat. Wa in abaddat amanah wa ya'lamu ma tantawi alaihi khabaya as-sudur minad dhamair was sarair. Kata beliau, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata yang berkhianat.
ketika dia mengkhianati amanah itu. Paham maksudnya mata ini? Ya'lamu kha'inatal a'yun, itu makna ayat. Ya? Kan biasa ada dia lihat, ya, kata Ali bin Abi Thalib, la tattabi' nadratan nadrah fa innaka lakal ula. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Karena yang kamu lihat pertama kali itu untukmu, rezekimu, bagianmu. Tapi jangan kau ikuti dengan penglihatan yang kedua. Haram. Lihat tidak sengaja. Itu untuk kau. Nah, ketika melihat hal-hal yang haram, mungkin manusia tidak lihat dia. Mungkin jalan sama temannya, dia lihat sesuatu, ya, lihat terus. Tapi tidak lihat dia. Ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Wa ma takhfi sudur. Allah mengetahui apa yang mata itu berkhianat darinya. Kata di sini, kata beliau rahimahullah, Allah mengetahui ainal kha'inah, mata yang berkhianat. Wa in abaddat amanah. Itu ketika dia mengkhianati amanah yang Allah berikan, itu melihat yang baik-baik. Wa ya'lamu ma tantawi alaihi khabayas sudur, dan Allah mengetahui apa yang terlipat, yang tersembunyi di dalam kesembunyian hati. Khabayas sudur, kan hati tersembunyi. Tidak ada yang tahu kita merencanakan apa, kita mau apa. Iya kan? Tersembunyi itu dalam apa dalam hati kita. Itu yang terlipat, tersembunyi. Nah. Minad dhamair was sarair, dari hati-hati dan rahasia-rahasia. Kata beliau, wa katsiran ma ya'ti ismullahil alim fi siyaqil a'mal wa jazaiha liyuqidhal quluba wa yunabbiha al ibada ala ahammiyati ikmaliha wa islahiha. Masyaallah. Wa liyuraghibahum wa yurahhibahum wallahu wahdahul muwaffiq la rabba siwahu wa la ilaha ghairuhu. Terakhir kata beliau ingatkan bahwa kebanyakan datang nama Allah Al-Alim dalam Al-Quran ini, Masya Allah, ini faedah terakhir luar biasa. Dia ingatkan terakhir bahwa ternyata setelah diteliti ini nama Al-Alim, ya, diperiksa dalam Al-Quran, ternyata banyak-banyaknya dia datang fi siyaqil a'mal wal jaza. Pasti kebanyakannya ya dalam konteks amalan-amalan dan balasan pada hari kiamat. Paham? Setelah kita periksa, kita survei, kita kumpulkan ayat-ayat alim, mana ayat-ayat tentang ilmu Allah. Ternyata banyak-banyak datang nama itu, konteksnya ayatnya pasti menyebutkan tentang amalan dan balasan. Amalan di dunia, balasan di akhirat. Paham? Untuk apa? Liyuqidhal qulub, agar menegur hati ini dan membangunkannya agar sadar gitu. Tanbih. Ya, agar perhatian untuk hamba-hamba atas pentingnya menyempurnakan dan memperbaiki hati. Itu dia. Dapat ya? Kan tentang amalan. Bukankah Nabi ingatkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Paham? Allah tidak pernah melihat jasad kalian, bentuk tubuh kalian, penampilan kalian. Yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan kalian. Maka ketika Allah menyebutkan namanya Al-Alim, sifatnya Al-Alim, dalam konteks ayat penyebutan amalan dan balasan pada hari kiamat, berarti penekanannya adalah agar hamba berhati-hati dan memperhatikan keadaan hatinya. Iya kan? Karena di sanalah, hanya itulah yang selamat pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat.
Kenapa? Kalau hatinya selamat, ikhwan, berarti bersih dari riya, tidak ada lagi sum'ah, ujub, harapkan pujian manusia, bangga dengan amalannya, tidak ada lagi. Karena dia selalu perhatikan hatinya. Membersihkan dari penyakit-penyakit hati. Iya kan? Mau hasad sama orang. Nah. Karena hasad itu adalah bentuk ketidakterima dengan takdir Allah. Pembagian Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fid dunya. Kami yang bagi itu di dunia. Ilmu, pemberian, rezeki, semuanya. Kami yang bagi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa hasad? Ya kan? Lahir dari ini, yakin dia bahwa Allah mengetahui siapa yang berhak dikasih, siapa yang tidak berhak dikasih. Dia imani bahwa Allah yang lebih tahu siapa yang berhak diberikan dan siapa yang tidak berhak. Untuk apa hasad? Ya kan? Nah, hatinya bersih, selamat dari itu. Selamat dari itu semua. Waliyuragibahum wa yurahibahum, agar Allah memberikan dorongan, targhib, untuk beramal, untuk ikhlas, untuk selalu istiqamah dengan amalan itu. Dan sekaligus Allah memberikan pertakutan hati-hati dari maksiat, dusta, ceritai orang, di belakangnya. Wallahu wahdahul muwaffiq la robba siwahu, dan dialah Allah satu-satunya yang memberikan taufik. Tidak ada Rabb, tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai ya dari penjelasan nama Allah Subhanahu wa taala Alim. Kita cukupkan dulu, kita minta qadar. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.